Salve, berjumpa lagi dengan saya pada Regi hari ini tanggal 5 November 2025. Kembali saudara di pagi yang cerah ini, mari kita mau bersama-sama kita syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mengikuti Yesus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Roma 13 ayat 8 sampai dengan 10 dan Injil Lukas 14 ayat 25 sampai dengan 33. Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini diawali dengan pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Lukas 14 ayat 25. Begitu banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Siapakah mereka ini, saudara? Sungguhkah mereka mengikuti Yesus? Apakah mereka akan tetap menjadi murid Yesus saat mengetahui visi dan misi Yesus, Sang Maha Guru kita? Yesus tahu orang banyak yang berduyun-duyun itu hanya sebagai pengikut karena ajakan orang lain, saudara. Karena hanya mau melihat kuasa mukjizat yang diberikan oleh Yesus. Dan juga karena ingin makan yang diberikan oleh Yesus. Mereka hanya sebagai penonton, simpatisan, saudara. Kita pun sering seperti orang banyak itu, saudara. Datang ke gereja mengikuti ekaristi ataupun persekutuan karena berbagai alasan. Mungkin saja karena kita diajak teman, ingin mencari suasana baru, mau mencari kenalan baru, dan mungkin juga karena di dalam ibadah itu ada makanannya, saudara. Yesus tahu maksud orang-orang banyak itu. Yesus tahu maksud kita semua datang ke gereja, ke persekutuan. Maka dia berpaling dan berkata kepada mereka, kepada kita semua, saudara. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14 ayat 26 sampai dengan 27. Sungguh mengejutkan syarat yang diberikan Yesus, saudara, untuk dapat mengikutinya. Bagaimana kita dapat membenci orang tua keluarga kita, saudara? Bukankah ini bertolak belakang dengan hukum yang diberikan Yesus itu sendiri tentang kasih? Membenci ini bukan berarti membenci secara harfiah, saudara, melainkan menempatkan Yesus sebagai prioritas utama, bahkan di atas ikatan keluarga dan kepentingan diri sendiri. Kasih kita kepada keluarga tetap penting, saudara, tetapi kasih kepada Tuhan haruslah yang paling utama. Untuk mengikuti jalan menuju kerajaan Allah, kita diingatkan agar kita tidak lagi memihak pada ikatan-ikatan kekerabatan atau mengikuti naluri menyelamatkan diri. Selain itu, Yesus memberi syarat untuk dapat mengikuti Dia, yaitu memikul salib dan mengikuti Dia, Yesus Tuhan. Memikul salib, janganlah kita pahami, saudara, sebagai ajakan mencari-cari salib. Bukan pula menafsirkan setiap sakit, penyakit, masalah, atau pergumulan kita merupakan salib kita yang harus kita pikul. Ingat, saudara, setiap sakit, penyakit, ataupun pergumulan yang kita hadapi sesungguhnya adalah karena ulah kita, saudara. Allah tidak mendatangkan penderitaan kepada kita, tapi kitalah ciptakan penderitaan itu. Memikul salib berarti bersedia menghadapi penderitaan, kesulitan, dan pengorbanan dalam mengikuti Yesus seperti yang ia alami, saudara. Seperti penolakan
akan kebenaran, fitnaan ataupun aniaya karena kebenaran yang kita tegakkan, saudara. Itulah salib. Seperti contohnya yang pernah saya sharingkan, bagaimana saya disekap, saudara. Saya dipukul hingga bertubi-tubi dalam keadaan mata tertutup, tangan terikat, kaki terikat. Tetapi saya tetap menegakkan kebenaran. Saya tetap mengikuti Yesus. Itulah salib saya, penderitaan saya yang harus saya pikul. Tapi saya tidak memikul sendirian. Saya bersama dengan Tuhan dan Roh Kudus menolong saya. Mengikuti aku. Ini berarti kita mau mengikuti dan melakukan apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Yesus, saudara. Seperti halnya seorang balita yang selalu mengikuti tingkah laku orang tuanya, gaya berjalan, cara bicara, semua diikutkan kan. Begitulah kita juga mengikuti Yesus setiap ucapan dan tindakannya. Dalam mengikuti Yesus juga kita harus pertimbangkan secara matang seperti yang disampaikan pada ayat 28 sampai 31. Kita tidak dapat setengah-setengah mengikuti Yesus. Ingat itu, saudara. Kita harus memiliki komitmen total dan radikal, saudara. Di sini Yesus menggunakan perumpamaan pembangunan menara dan peperangan untuk menekankan pentingnya menghitung biaya menjadi muridnya. Kita harus bersedia melepaskan segala sesuatu, harta benda, impian, dan bahkan hak untuk hidup demi mengikuti Dia. Harus ada harga yang kita bayar, saudara, untuk mengikuti Dia. Ingat, ajaran ini bersifat radikal, saudara, karena menentang kenyamanan dan mengutamakan komitmen total kepada Yesus. Bukan sekedar menjadi pengikut yang ringan dan mudah, saudara. Regi hari ini mau mengingatkan kepada kita semua, saya dan saudara, bahwa menjadi pengikut Yesus, janganlah kita mengikuti Yesus hanya sekedar pengikut karena ikut-ikutan ataupun hanya simpatisan, saudara. Tapi kita harus memiliki komitmen total dengan mau melepaskan segala sesuatu pada kita untuk mengikuti Yesus. Dengan mau pikul salib kita, sekalipun salib itu tak enak dan mungkin juga berat, saudara. Namun jika kita pikul bersama Tuhan Yesus, maka itu semua akan menjadi ringan dan nyaman. Ingat, mengikuti Yesus membutuhkan komitmen yang total dan radikal, saudara. Di mana kita bersedia mengorbankan segala sesuatu yang kita miliki demi Dia. Dengan kasih kepadanya jauh melebihi kasih kita kepada orang lain dan bahkan diri kita sendiri. Mari saudara-saudaraku, kita mau bukan hanya sebagai pengikut Kristus saja, tapi jadilah muridnya yang sejati dengan mau melepaskan segalanya dalam kehidupan kita, memikul salib dan mengikuti Dia. Berkat kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kita kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.